Ya, supaya background dari questionnya tidak berwarna abu-abu dan supaya lebih jelas, maka eh, backgroundnya saya ubah ke warna putih. Untuk mengubahnya, kalian masuk ke bagian properties, di bagian back color, kalian pilih, kemudian kita pilih warna putih. Ya, terus jangan lupa juga formnya dipilih, supaya formnya pada saat dijalankan tampil di tengah layar. Start positionnya kalian ubah menjadi center screen. Terus title dari formnya juga kalian ubah menjadi checkbox form. Iya, untuk kodenya adalah seperti ini. Jadi untuk membuat soalnya, yang pertama adalah kita perlu membuat 3 variabel atau properties atau field, ya seperti ini. Jadi ada variabel questions untuk menampung nilai dari questions atau pertanyaan yang akan kita berikan, answer berupa array dari string untuk menampung pilihan-pilihan jawaban yang akan ditampilkan ke user, dan juga right answers dalam tipe array boolean untuk menunjukkan jawaban yang harus dipilih oleh user. Di sini true, false, false, true. Jadi ketika pause titik dan kelelawar titik, maka jawaban dipastikan akan benar. Nah, di dalam form sendiri, ketika kalian double klik formnya, Visual Studio akan secara otomatis membuat event checkbox form load. Jadi, event ini adalah event yang akan dieksekusi pada saat form pertama kali di load. Nah, yang kita lakukan adalah kita menginisialisasi tulisan dari text box text questions dengan nilai questions yang ada di sini. Jadi, question akan ditampilkan ke text box. Setelah itu, untuk mencegah teks yang ditampilkan itu terpilih, kita pilih teks di bagian akhir dari teks dengan panjang select adalah 0. Jadi sama aja kita menempatkan kursor yang ada di text box itu ke bagian akhir dari text box. Kemudian di sini ada perintah looping. Looping dari 1 sampai dengan panjang jawaban. Nah, ini kemudian kita mencoba mengakses control checkbox dengan metode find pada group answer. Ya, pada group answer. Group answer adalah yang ini. Namanya ada di sini, group answer. Ya, kita find berdasarkan nama dari checkbox itu sendiri. Namanya ada polanya ya di sini. Jadi checkbox 1, terus checkbox yang kedua namanya seperti ini, CHK box 2. Jadi karena ini berurut namanya, khususnya di bagian penomoran di belakang, maka ini bisa diiterasi. Oke, iterasinya seperti ini. Jadi kita looping dari I sama dengan 0 sampai dengan answer, sampai dengan I kurang dari answers.length. Ya. Ya, jadi selama I kurang dari answer.length, kita akan lakukan iterasi. Kita ambil objeknya, grp answers controls find checkbox. Ya, karena array berdasarkan 0 dimulai dari 0, maka perlu ditambah dengan 1 supaya nanti kita bisa langsung mengakses objek checkbox dengan nama CHK box 1 ya, tidak dari 0. Ya, find sendiri ini mengembalikan array of control ya, jadi kontrol dalam bentuk array. Nah, karena yang dipastikan terambil adalah hanya 1, maka kita perlu mengakses array pada elemen pertamanya. Oleh karena itu, di bagian akhir ini ditambahkan kurung siku 0. Kemudian kita cek apakah elemen tersebut adalah benar. Diturunkan dari kelas checkbox, berasal dari kelas checkbox. Dan jika benar, maka objek tersebut kita casting sebagai kelas checkbox, kemudian kita akses teksnya, kemudian kita berikan nilai dari answers berdasarkan indeks I. Oke, hasilnya selanjutnya adalah bagaimana dengan perilaku ketika user menekan tombol submit. Oke, ini double klik aja.
Nah, di sini algoritmanya seperti ini. Eh, Intinya adalah selama jawaban yang dipilih oleh user atau checkbox yang ditik oleh user sama dengan right answer, maka resultnya adalah true. Tetapi jika terjadi perbedaan, maka secara otomatis jawaban sudah pasti salah ya. Nah, kalau sudah pasti salah, nah nanti akan dievaluasi apakah jawabannya itu salah atau tidak. Oke, yang pertama dilakukan adalah kita melakukan looping. Jadi selama I dimulai dari 0 ya, I kurang dari answer length, dia akan melakukan iterasi dari jawaban yang disediakan. Nah, yang di sini kemudian ya sama dengan yang di atas, dia akan iterasi dan mengambil checkbox satu persatu, dicek apakah benar objek tersebut adalah checkbox. Kemudian disinilah akan terjadi pengecekan. Jika checkbox yang terpilih, yang diambil itu adalah tidak sama dengan jawaban yang benar, maka result akan dibuat jadi salah. Otomatis kalau satu jawaban sudah salah, ya, satu jawaban sudah salah, otomatis jawabannya pasti salah. Akibatnya iterasi tidak perlu dilanjutkan dan dapat diakhiri dengan memanggil perintah break. Setelah break, ya dia akan langsung keluar dari looping while, kemudian dilakukan pengecekan. Kalau resultnya sama dengan false, berarti jawaban masih salah, tapi kalau tidak terjadi kesalahan, jawaban sudah pasti benar. Jadi kalau misalnya selalu benar sesuai dengan right answers, checkbox yang ditik, maka result yang diubah menjadi false itu tidak akan pernah terjadi. Nilai defaultnya akan tetap true, dan pada saat evaluasi terakhir akan masuk ke blok ini yang menampilkan pesan jawaban sudah benar. Oke, saya akan coba jalankan. Admin 1, 2, 3, 4. Saya pilih question type, saya pilih checkbox. Ini adalah yang pertama saya akan coba jawaban yang salah. Kura-kura ayam, saya submit, ternyata jawaban masih salah. Saya coba jawaban yang benar, paus dan kelelawar. Saya submit, ya jawaban sudah benar. Jadi demikian program checkbox form yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat form soal dalam bentuk list yang seperti saya sudah kemukakan sebelumnya. Yang saya lakukan adalah add, kemudian saya pilih new Windows Form lagi, kemudian saya beri nama listbox form. Oke, listbox formnya seperti ini. Ya, seperti yang sebelumnya, saya akan membuat start positionnya di setengah, kemudian namanya saya ubah jadi listbox form. Ya, saya akan menambahkan group box biasa. Ini saya ubah namanya jadi question. Oke, kemudian di bawahnya ada group box satu lagi. Ini saya beri nama group box. Teksnya answers. Nah, di dalamnya ini ada listbox. Oke, listbox. Listbox ya. Ada listbox. Kemudian ada juga button. Namanya seperti ini. Ya, saya copy aja biar cepat. Saya ubah. Jadi button ini untuk memindahkan elemen dari listbox kiri ke listbox kanan. Oke, saya perkecil.
Kemudian saya memerlukan satu button lagi untuk submit. Saya minimize yang di bawah. Kemudian saya taruh text box di atas untuk menampung soal. Saya ubah supaya bisa multi-line. Iya, saatnya memberi nama dari halaman-halaman yang ada. Ini txt questions. Backgroundnya saya ubah jadi white. Kemudian read only-nya saya ubah jadi true supaya tidak bisa dihapus oleh user teks yang ditampilkan. Oke, ini text box. Kemudian ini saya ubah namanya jadi this unsorted lst unsorted. Terus ini saya ubah namanya jadi lst sorted. Ini namanya jadi btn to left. To right ya. Ini btn to left. Ini namanya btn submit. btn submit. Ubah namanya submit. Oke, jadi biar lebih bagus ini saya tambahkan dan di bagian depan. Oke. Ya, sama seperti yang lain. Saya double klik list box form load. Jadi nanti di sini akan terdapat kode-kode untuk inisialisasi. Oke, untuk kode lanjutannya saya akan jelaskan kemudian.